Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra Kuaya, mitra distributor, para leader, dan seluruh pelaku market Kuaya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Yuli, di jalur channel Gila Bikin Kaya bersama Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Baik, saudaraku sekalian, hari ini kita akan sampaikan sebuah materi bagaimana Anda memulai bisnis Kuaya ini dengan benar ya, melalui beberapa tahap, dan apa saja yang membuat bisnis Kuaya Anda ini akan sukses gitu ya. Di Kuaya ini ada hal-hal yang harus dilakukan, istiqomah dilakukan dan wajib untuk diikuti ya, agar Anda sukses. Nanti ini akan kita kupas terus di program mentoring, di program pendampingan Sekolah Hebat Indonesia ya, yang akan setiap hari ada tugas-tugas, ada kegiatan-kegiatan yang akan kita coba sampaikan ke teman-teman ya. Oke, yang pertama ini tentang 7 langkah sukses ya. Apa sih 7 langkah sukses Kuaya itu ya? Untuk sukses itu harus tahu langkah-langkahnya ya. Kalau Anda bermain catur, Anda bermain sebuah permainan catur, pasti Anda harus sudah tahu langkah-langkah bagaimana mematikan atau mencekakmat dari musuh kita gitu ya. Langkah-langkahnya apa sih gitu. Nah, di Kuaya ini untuk Anda bisa bisnis di Kuaya, agar Anda sukses bisnis di Kuaya, ada 7 langkah ya, 7 langkah sukses yang harus Anda ikuti ya. Yang pertama adalah impian atau goals ya, impian atau goals. Ingat, seseorang akan mencapai sesuatu, seseorang mengerjakan sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang juga yang ingin dicapainya. Orang mati-matian berjuang itu pasti ada yang diperjuangkan. Orang begitu hebatnya melakukan sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin dicapai, yang dinamakan dengan goals atau tujuan atau impian. Nah, sering saya sampaikan kepada Anda, impian Anda masuk Kuaya ini apa, goalsnya apa ya, niatnya apa sih masuk Kuaya ini gitu. Apakah hanya sebagai pelaku pelanggan ataukah sebagai orang pebisnisnya atau seperti apa, ini harus niatnya jelas dulu ya. Kemudian itu bicara tentang goals atau tujuan atau impian. Nah, setelah Anda temukan niat, goalnya apa, tujuannya apa, fokusnya nanti di mana gitu ya. Jangan kita hidup nggak punya impian. Apa sih bedanya impian sama mimpi? Nah, kalau mimpi itu adalah kondisi kita sedang dalam tertidur atau dalam saat tidur, kalau itu mimpi ya. Kalau impian itu pada saat kita terjaga, pada saat kita sedang kondisi terjaga ya, tidak tidur, dalam kondisi betul-betul sadar di situ. Nah, kita membangun impian, bukan membangun mimpi ya. Kalau membangun mimpi Anda terserah Anda gitu ya, mau dengan tidur tidak apa-apa. Tapi membangun impian ini harus dalam kondisi kita sadar. Impian kita apa? Ya, maka yang pertama kali ini tentang materi impian nanti saya sampaikan dulu. 7 langkah suksesnya apa? Yang pertama goals atau impian ya. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar nama. Nanti kita ajari di materi selanjutnya membuat daftar nama ya. Nanti akan kita ajarkan cara membuat daftar nama minimal 100 daftar nama per hari ya, 100 orang daftar nama per hari. Teknisnya bagaimana nanti kita ajarkan. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan mengundang atau membuat janji, melakukan mengundang atau membuat janji ya. Janji ini, membuat janji atau mengundang ini nanti dibagi dua, yaitu dengan cara bagaimana teknik prospecting, cara prospecting yang benar, dan copywriting ya. Teknik prospecting dan copywriting ini harus dipahami teman-teman, memiliki skill dua skill ini dalam teknik mengundang ya. Kemudian presentasi, langkah keempat adalah presentasi. Presentasi ini ingat apa goalnya? Goalnya orang paham. Nanti saya jelaskan di materi presentasi. Kemudian yang kelima adalah follow up atau tindak lanjut. Ya, langkah kelima adalah follow up atau tidak lanjut. Ya, kenapa harus tindak lanjut? Ini nanti ada kaitannya dengan teknik closing. Ya, pada saat Anda ada tindak lanjut, ini ada kaitannya dengan materi teknik closing. Kemudian langkah yang keenam adalah bekerja dengan sistem. Nah, bekerja dengan sistem ini nanti ada alat bantu, ada good team player, ada schooling. Nanti saya jelasin di materi selanjutnya. Yang ketujuh adalah sedekah dan doa. Ini yang langkah ketujuh yang dilakukan. Jadi apa tadi? Impian atau goals, kemudian daftar nama, membuat daftar nama, kemudian daftar mengundang, yang ketiga mengundang atau buat janji, yang keempat presentasi produk, presentasi sistem,
yang kelima follow up, yang keenam bekerja dengan sistem, yang ketujuh sedekah dan doa. Baik, hari ini kita akan coba kupas dulu tentang impian ya, tentang goals. Ya, saudara sekalian, impian atau goals itu setiap orang punya hak untuk membuat impian. Dan yang perlu dipahami teman-teman bahwa impian itu gratis ya, tidak berbayar. Silahkan, impian itu gratis. Nah, tetapi impian ini harus terkontrol ya, impian ini harus terukur. Value-nya harus jelas impian ini. Goal-nya harus jelas apa. Ya, jadi tidak bisa dikatakan impian ini kamu pengen apa? Cita-citanya jadi apa? Orang sukses. Lah, sukses yang bagaimana? Ini harus spesifik ya. Impian yang pertama itu harus spesifik dulu. Nah, cara membuat impian yang pertama itu spesifik. Spesifik artinya terarah, pasti gitu ya. Yang diinginkan apa? Contoh, saya ingin beli mobil. Ya, mobil mereknya apa? Spesifik. Mereknya misalkan Toyota. Nah, Toyota. Kemudian jenisnya apa? Nah, misalkan Camry. Nah, warnanya apa? Misalkan hitam. Misalkan. Kemudian tahun berapa ini? Camry tahun berapa? Misalkan. Spesifik. Jadi jangan hanya bilang saya pengen beli mobil. Lah, mobil yang bagaimana? Nah, goal kita nggak spesifik. Kenapa harus spesifik? Agar kita selalu mengingat, fokus gitu ya. Kalau kita pikiran kita fokus kepada salah satu apa yang kita inginkan tadi, maka dia akan terbantu juga pola bawah sadar kita ya. Dan doa kita juga pasti, ya Allah berikan aku mobil Camry tahun sekian, warnanya hitam. Itu pasti. Tapi kalau Anda hanya pengen mobil, ya nanti dikasih mobil odong-odong itu sudah jadi mobil gitu ya. Jadi impiannya nggak jelas gitu ya. Nah, itu sebuah cara menentukan impian ya. Impiannya harus spesifik dulu, dibangun spesifik dulu. Spesifiknya apa? Kemudian misalkan umroh, umroh atau naik haji itu spesifik. Ya, kapan? Ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu lebih spesifik lagi. Artinya impiannya harus jelas dulu, jangan abstrak gitu ya. Saya pengen orang jadi orang sukses. Yes, itu bagus, tapi sukses yang bagaimana? Nah, sukses yang bagaimana ini? Nah, saya pengen punya rumah harga 2 miliar misalkan. Pengen beli mobil yang harga 1,5 miliar misalkan. Ini spesifik. Supaya apa? Tadi sampaikan agar fokus pada apa yang Anda inginkan tadi. Maka doa Anda juga fokus di situ. Ya, tidak pelin-pelan, istiqomah terhadap impiannya. Demikian ya. Jadi itu yang kedua, kemudian tervisualisasi. Tervisualisasi setelah spesifik, jelas tujuannya apa, goalnya apa, maka yang kedua adalah visualisasi. Tervisualisasi itu bagaimana? Anda kan sulit kalau hanya membayangkan, wah saya pengen mobil Camry tahun 2021 ya, yang sudah modern gitu, yang terbaru ya. Tapi Anda nggak punya visual yang seperti apa sih mobil Camry 2021 itu seperti apa sih? Joknya bagaimana, setirnya bagaimana, lampunya bagaimana, peleknya bagaimana, knalpotnya bagaimana, interiornya bagaimana. Ini harus apa? Spesifik. Kemudian yang kedua tervisualisasi. Nah, untuk memvisualisasikan maka Anda perlu gambar. Ya, perlu gambar-gambar. Misalkan Anda cari aja. Atau kalau perlu Anda datang ke showroom. Ya, datang ke showroom, Anda test drive. Loh, apa harus beli? Nggak harus. Anda datang ke showroom itu nggak harus beli. Ya, masalah nanti dikejar-kejar sama salesnya, sama marketingnya, wah itu berarti tantangan buat Anda gitu ya. Anda kalau perlu datang ke showroom. Nah, ke showroom Toyota, cari Camry tahun 2021, keluaran 2021 misalkan. Ya, Anda visualisasi langsung. Oh, ternyata ini mewah sekali ya, kulitnya bagus, warnanya ini kulitnya keren gitu ya, terlihat semua, setirnya ada kulitnya, kemudian panel-panelnya otomatis semua bagus gitu ya. Anda tervisualisasi dulu, masuk ya, supaya apa? Otak bawah sadar Anda merekam apa yang Anda inginkan tadi, goalnya Anda inginkan tadi apa, terekam. Oh, Camry itu seperti ini toh, baunya itu sudah kelihatan juga, baunya itu tercium tuh enak sekali gitu ya, mobil baru, rasakan ya, rasakan. Kalau saya sering sampaikan, Anda datang ke showroom, Anda tanya pada salesnya atau marketingnya, saya minta ditunjukin dong model Camry terbaru 2021, keluaran 2021 seperti apa. Bisa nggak kita test drive? Atau paling tidak kalau nggak berani test drive, masuk aja ya, ada di situ di showroom, biasanya di show juga, Anda masuk minta izin, Anda rasakan ke dalam, masuk ke kabin ya, ke kabin setir itu ya. Anda rasakan, Anda cium bau harumnya mobil baru ya.
Wah, mobil baru itu khas banget baunya ya, bau-bau karet, bau-bau ini khas sekali gitu ya. Bau joknya, bau apa stainlessnya, bau kulitnya itu sangat-sangat khas sekali mobil baru itu ya. Parfumnya itu khas sekali. Anda cium, Anda rasakan, Anda pejamkan mata, Anda duduk di setir ya, duduk di setir, kemudian Anda pegang setir, Anda posisikan tubuh Anda senyaman mungkin ya di dalam Camry tersebut, senyaman mungkin seolah-olah Anda sedang menyetir Camry keluaran 2021 gitu ya. Nah, Anda rasakan, kemudian Anda hirup napas dalam-dalam, pejamkan mata, tahan sekian detik, lepasin 3 kali, lakukan itu, dan Anda afirmasi diri ya, afirmasi diri. Rasakan dalam otak bawah sadar Anda, ini mobil Camry tahun 2021, insya Allah semoga menjadi milik saya tahun 2022, Desember 2022. Jadi setahun dari sekarang misalkan, Desember 2022 mobil ini akan menjadi milik saya. Ya, rasakan seolah-olah Anda sedang naiki Camry, dan rasakan keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayangi ada di dalam mobil itu. Betul-betul belajar untuk memvisualisasi, membayangkan dulu. Ya, insya Allah otak bawah sadar Anda akan memberikan respon. Ketika otak bawah sadar Anda memberikan respon, maka hukum alam, law of attraction atau law itu akan berlaku. Ya, lingkungan sekitar Anda, rezeki Anda itu insya Allah akan mengalir untuk mewujudkan impian Anda, asal Anda yakin. Ya, kemudian kalau Anda nggak berani ke showroom ya, maka Anda cukup cari gambar-gambar tempat tentang Camry tahun 2021. Warnanya apa? Yang tadi hitam ya, cari hitam. Cari gambar detailnya ya, mobil di interior eksteriornya, mobilnya bentuknya bagaimana. Cari yang layoutnya dari depan, gambar depan, yang dari samping, dari belakang ya, lampunya di zoom, dikotakin yang besar. Saya pengen lampu yang sporty seperti ini, handle-nya seperti ini ya, lampu belakangnya seperti apa, dicari gambar-gambarnya. Kemudian setelah itu cari interiornya, joknya ya, kulitnya seperti apa bentuknya, kemudian dashboardnya seperti apa, panel-panel otomatiknya seperti apa ya, sampai detail sekali, sampai dalam-dalamnya, sampai apa namanya, di laci-laci dashboardnya itu dicari semua sampai ketemu gambarnya ya. Kemudian potong-potong ya, dipotong-potong per bagian, dari depan, dari belakang, dari samping, interiornya, joknya, kabinnya, tempat setirnya, kacanya, plafon atasnya dan sebagainya ya. Coba semua dicari gambarnya, kemudian dipotong-potong jadi perbagian-perbagian sendiri-sendiri. Kemudian Anda tempelkan ke dalam sebuah namanya dream book ya, dreams book, buku impian, dreams book, tempelkan di situ. Anda seperti membuat clipping anak kecil, anak SD itu ya, buat clipping. Anda beli album foto yang ada plastiknya itu, transparannya itu, Anda tempel ya, gambar Camry 2021 warna hitam, modelnya begini, velg racingnya begini, interiornya begini, semuanya ditempel-tempel yang gede-gede, per lembar satu bagian depan, kemudian bagian tengah, belakang dan sebagainya, satu halaman, 2 bagian, atau satu halaman, 1 bagian. Tempel yang gede-gede di situ. Bikin namanya Dreams Book, buku impian. Kalau perlu Anda gambar Camry 2021 Anda pajang di semua kamar Anda, di meja makan Anda, di tempat tidur Anda, di pintu masuk keluar Anda, di di garasi Anda, ya, di tempat makan Anda, bahkan di kamar mandi Anda. Tempeli semua gambar Camry itu, ya. Itu akan membuat otak Anda menjadi betul-betul gila, ini akan harus saya dapat Desember 2021 ya. Lakukan itu terus setiap hari ya, cari, buat dreams book ya. Setelah tervisualisasi ya, semuanya sudah didata melalui dreams book tadi, maka di dalam dreams book yang kedua harus dilakukan terukur ya, harus terukur. Jadi nilainya harus terukur, kapan ini mendapatkannya, kapan, tahun berapa, bulan berapa ya, itu ya. Terukurnya bagaimana? Di gambar tadi Anda bisa berikan tulisan ya, cari tulisan misalkan Desember 2021, wah, milik saya. Kalau perlu Anda foto di dekat mobil Camry, pinjem punya teman atau pinjem foto di showroom boleh, kemudian dipajang di dreambook Anda ya. Kalau Anda pengen umroh, Anda pengen naik haji ya, Anda pajang foto Anda, foto di Ka'bah misalkan, cukup foto aja enggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda berani datang ke showroom ya lebih bagus ya. Tapi kalau nggak bisa, Anda cari foto-foto Anda, diedit boleh, dikapain boleh, yang penting Anda ada di dekat mobil Camry itu gitu ya. Kemudian terukur
Ya, terukur itu tadi kapan? Ya, harus jelas. Jangan ya pokoknya kapan-kapan, ya nggak bisa. Kalau Anda nggak punya nilai ukurnya, Anda nggak punya batasan waktunya, maka Anda nggak punya semangat untuk mengejar. Desember tentukan dulu, misalkan setahun atau 2 tahun. Menurut Anda mampunya atau menurut Anda kira-kira terukurnya berapa ini perjuangan Anda? Oh, setahun, maksimal 2 tahun. Oke, 2 tahun. Januari 2023 harus tercapai, harus dapatin ini mobil Camry keluaran 2021, misalkan seperti itu ya. Kemudian ukur itu kapan? Desember, bulannya jelas, tahunnya jelas ya. Kemudian itu setiap hari Anda buka setiap hari, pada saat Anda loyo, pada saat Anda stres, pada saat Anda sedang tidak semangat, pada saat Anda ditolak orang, pada saat Anda sedang kesulitan untuk closing, Anda buka dream book-nya. Dibuka, dipelajari, dibuka, dilihat, dirasakan lagi. Kapan mobil ini saya Desember tercapai, kapan Januari betul-betul tercapai. Maka itu akan membuat hidup Anda semangat dan terpacu, termotivasi Anda untuk mengejar target itu. Ya, jadi 3 tadi ya. Dream book yang pertama adalah apa? Ya. Jadi itu saudaraku sekalian, untuk membuat sebuah impian atau goals, yang pertama adalah spesifik. Ingat ya, spesifik. Jadi jelas, apa yang diinginkan jelas ya, jangan abstrak. Yang kedua adalah apa? Tervisualisasi atau divisualisasikan. Caranya seperti tadi ya. Kalau Anda berani pengen cari Camry, datang ke showroom, lakukan seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Kemudian kalau tidak berani, Anda bikin namanya Dreams Book. Caranya seperti tadi saya sampaikan ya, tervisualisasi. Kenapa harus tervisualisasi? Agar Anda fokus, agar Anda jadi tambah semangat. Pada saat Anda loyo, Anda melihat Camry baru Anda, meskipun baru dalam bentuk gambar, itu jadi Anda tambah yakin, tanda semangat ya. Tervisualisasi. Yang kemudian yang ketiga adalah measurable atau terukur. Kapan waktunya? Desember tahun berapa? Januari tahun berapa? Anda tentukan misalkan pas tanggal lahir Anda sebagai hadiah ulang tahun Anda, misalkan bulan Juli 2022 atau 2023, atau monggo tahun berapa Anda akan ukur, akan tercapai di situ. Jadi itu saudaraku sekalian, demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Tetap fokus pada tujuan Anda, goal Anda, untuk mengejar impian Anda. Apapun impian Anda, Allah sedang menyiapkan untuk Anda. Itu saudaraku sekalian, ketemu lagi dengan saya Mr. Lee di jalur channel Gila Bikin Kaya, Sekolah Hebat Indonesia bersama Kuaya Leadership. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.